Saya akan menyampaikan tema yang singkat saja. Temanya adalah perselisihan. Perselisihan ini bisa terjadi di mana saja. Ya, Bapak Ibu. Bisa di pekerjaan kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha. Saya kasih contoh yang sederhana, kalau Bapak Ibu sebagai kontraktor bangun rumah, walaupun rumah itu sudah jadi, begitu mau serah terima, pasti ada yang dilihat oleh si pemilik rumah. Iya kan? Misalnya tangganya yang disepakati, tingginya 13 cm atau 14 cm, jadinya 17 cm, diukur sama yang pemilik rumah. Perselisihan enggak? Pasti perselisihan. Ya. Contoh saya pernah, teman saya kontraktor, dia bilang, janjinya borongan. Jadi kalau borongan mungkin pekerjaannya itu tidak seteliti yang level yang lain. Jadi dia cerita sama saya, dia bilang begini, dia bawa penggaris, dia ukur temboknya itu pakai penggaris. Apakah pelurnya itu rata enggak? Jadi pakai penggaris sampai segitu loh. Jadi ya itu, jadi perselisihan bisa terjadi di mana-mana. Jadi di pekerjaan bisa, di bisnis juga bisa, ya. Join misalnya, bagi hasil, tiba-tiba hasil yang dibagi tidak sesuai. Dispute enggak? Dispute. Ya, di karir juga bisa, ya. Di kantor kita kerja juga bisa ada perselisihan dan itu sering terjadi. Bahkan di olahraga juga bisa ya. Olahraga itu di pertandingan sering nggak lihat berantem di lapangan? Yaitu perselisihan. Bahkan pernah terjadi di mana? Jawa Timur ya. Satu stadion itu kerusuhan sampai ada yang meninggal. Mulainya dari perselisihan. Ya. Di perlombaan juga sama. Ya. Ada yang protes walaupun jurinya udah mutusin yang menang si A. Nanti pelatih dari si B itu protes. Ya itu ada aja. Jadi di mana saja bisa terjadi. Bahkan sampai yang paling dekat dengan kita. Di mana? Di keluarga. Bisa terjadi perselisihan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kemudian apalagi dengan besan, macam-macam lah, dengan keluarga besar nggak cocok, itu banyak sekali, itu perselisihan bisa terjadi di mana saja. Dan yang paling terus kita jalan sampai keluarga, termasuk di pelayanan, ya. Jadi bisa terjadi di mana saja. Dan yang lebih detail lagi, bisa terjadi kepada siapa saja. Perselisihan ini tidak milih orang. Tidak milih orang, ya. Jadi tidak melihat posisi, jabatan, profesi, mau kaya, mau miskin. Enggak. Bisa terjadi. Pernah lihat di pinggir jalan pemulung berantem? Nah, jadi tidak bicara faktor ekonomi. Kalau orang mau berselisih ya berselisih aja. Nah, bahkan yang paling sering kita lihat berselisih itu apa? Justru orang-orang yang terpelajar, yang pintar, hitungannya tajam. Jadi oleh sebab itu bisa kena ke siapa saja, kita jangan merasa GR, kita Nah, yang penting harus apa? Berjaga, nggak ada yang kuat kalau perselisihan itu, kalau gitu dia datang aja itu. Makanya kita harus waspada, harus jaga-jaga. Oh enggak, jangan terpengaruh, abaikan saja, jangan terbawa emosi. Nah itu paling penting. Jadi nggak ada yang kuat kalau di perselisihan itu. Dia bisa masuk ke kapan aja. Karena dia lihat celah. Begitu ada celah dia masuk perselisihan itu ya. Bahkan kita mengatakan, oh ya saya bisa dengar suara Tuhan. Nggak jaminan. Nggak jaminan. Mau dengar suara Tuhan? Nggak jaminan. Tetap aja bisa berselisih. Aku bisa merasakan hadirat Tuhan. Nggak jaminan. Tetap aja bisa bertengkar. Nggak ada jaminannya. Ya. Saya sering dapat mimpi misalnya dari Tuhan. Nggak jaminan juga. Bisa aja. Diserang pokoknya ada celah sedikit, bisa diserang. Oh saya bisa bicara sama Tuhan, lebih keren lagi tuh. Enggak jaminan juga, sahabat aktivisi. Enggak ada jaminannya. Jadi, begitu ada celah, dia masuk. Perselisihan itu. Oleh sebab itu, janganlah pernah merasa benar. Justru merasa benar, itu bahaya sekali.
itulah pintu masuk utama sebenarnya kalau merasa benar. Ya. Kedua, dia masuk dari mana? Dari fisik kita yang capek, hati-hati. Perselisihan itu paling gampang orang capek. Coba cek aja, begitu capek kita disentil dikit aja nyala nggak? Pasti menyala. Berarti Bapak Ibu sering alamilah, nggak usah cerita. Iya kan? Capek, letih, itu datang cepat. Perselisihan itu. Kemudian apa? Stres. Kita lagi stres, hindari perselisihan. Kita udah stres, masa kita layanin berantem sama orang? Gak usah, kita aja udah pusing, hindari aja. Ya, waktu depresi. Itu. Tapi yang paling sering terjadi apa Bapak Ibu? Di luar dari yang saya cerita tadi. Yang paling sering terjadi perselisihan apa? Waktu kantong kering. Bener nggak? Kantong lagi kering, itu sering terjadi perselisihan. Itu gampang sekali, itu nyala apinya itu menyala-menyala. Iya kan? Nggak ada salah, nggak ada angin, nggak ada hujan. Bisa aja apa? Ngomel-ngomel. Dan yang paling berat adalah perselisihan ini terjadi kapan saja. Jadi tidak ada pilih waktu. Itu sangat apa namanya, kita harus hati-hati. Baru-baru ini pernah lihat nggak di medsos ada? Maksud saya kapan aja itu tidak lihat suasana, itu suasana lagi sukacita. Ada lihat nggak di medsos? Lagi nikahan. Ada nggak? Ada yang lihat? Dikasih chat sama adiknya pengantin perempuan karena nggak suka sama calon apa? Kakak ipar ya? Nggak suka. Itu terjadi, itu di pesta pernikahan. Jadi kapan tidak lihat kita lagi apa namanya? Lagi memang mau berantem atau gimana, tapi dalam suasana sukacita aja itu bisa terjadi. Jadi artinya apa? Artinya perselisihan ini menyerang dari segala sektor. Kayak pemain sepak bola. Dari kanan nggak bisa, dia dari kiri. Dari kiri nggak bisa, dari tengah. Dari tengah nggak bisa, dia balik dulu baru dia maju lagi. Jadi perselisihan ini harus kita waspadai, ya. Nah, apa yang Rasul Paulus katakan tentang perselisihan? Rasul Paulus ini bukan orang yang apa namanya tidak terpelajar. Dia orang yang terpelajar, ya. Muridnya orang besar, gurunya Gamaliel, ya. Kemudian bukan itu saja, dia penuh dengan Roh Kudus, memiliki karunia Roh Kudus, memiliki buah Roh Kudus, pernah dibawa ke tingkat ketiga di sorga. Dia harus menghadapi perselisihan juga. Artinya apa? Perselisihan ini kita harus betul-betul waspada. Harus super waspada. Nah, orang yang sehebat Rasul Paulus ketemu masalah beginian. Apalagi kita. Jadi oleh sebab itu Paulus menulis di 1 Korintus ya. Di 1 Korintus itu pada 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 ya. Kita baca sama-sama deh. Kita baca sama-sama 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Ini penting sekali buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Yang belum apa? Dewasa dalam Kristus. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Ayat 5. Jadi apakah Apolos?
apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Yang masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat terakhir, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan. Waduh, luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Nah, Paulus di ayat 1 dan 2 itu, dia sebenarnya mereview waktu dia nulis surat ini, dia mereview pertemuan awal dengan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Kalau saya review, awal-awal kita ketemu dengan sahabat-sahabat LTVC 10 tahun yang lalu. Iya kan? 10 tahun yang lalu. Nah, Paulus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana waktu itu. 10 tahun yang lalu misalnya. Beberapa tahun lalu lah dia ketemu dengan jemaat di Korintus. Dia menggunakan bahasa yang sederhana. Karena orang yang baru bertobat gak mungkin pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Seperti apa? Bapak sayang anak. Jadi Paulus itu sangat menyayangi jemaat di Korintus. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu ya, artinya ada proses berjalan waktu, Paulus melihat nggak berkembang. Karakternya nggak berkembang, imannya tidak bertumbuh. Nah disitulah ya. Artinya apa? Artinya Paulus sampai menulis ini seperti kanak-kanak. Nah, sifat jemaat di Korintus itu suka membandingkan. Ya, suka membandingkan, oh saya lebih istimewa, saya lebih senior, saya lebih banyak kerjanya. Padahal kan nggak begitu ya bagi orang-orang yang sudah hidupnya lama di dalam Tuhan ya. Dan Paulus sangat mengerti di ayat 1 ya. Dikatakan begini. Dia tahu bahwasanya apa sih yang bisa diharapkan dari orang yang sifatnya kanak-kanak. Itu paham sekali. Bisa kembali ke ayat 1? Ya. Nah, dia katakan begini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia dunia yang belum dewasa. Tapi ini dulu. Sekarang enggak. Nah sekarang kok masih sama, aku harus bicara seperti dulu. Udah enggak bisa. Jadi maksud Paulus katakan begini. Kalau kamu seperti itu terus masih kanak-kanak, enggak dewasa-dewasa, saya kasih tanggung jawab pasti kamu enggak kerjain. Itu maksudnya Paulus. Karena orang dewasa itu kalau diberi tanggung jawab pasti dikerjain. Kalau anak-anak enggak, diabaikan aja. Nah ini paling penting buat kita. Ya. Paulus itu sabar loh, dia masih mereview kembali waktu kita bertemu ya. Nah, Paulus melihat kenapa sih ini orang sudah kumisan semua tapi sifatnya kayak anak-anak. Kan itu yang dilihat Paulus sebenarnya ya. Nah, saya punya kisah dari dosen saya, dia cerita, dosen saya gembala. Dia bilang begini, saya ketemukan ada petobat baru di gereja saya, dia bilang kan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Bisa loh praktekkan karunia-karunia Roh Kudus. Tapi tiba-tiba dia bilang, dia merasa dia dewasa dan lebih dari gembala. Ada yang begitu. Hebat kan? Jadi dia bukan kanak-kanak, dia bilang. Tapi dia lebih dari gembala. Padahal petobat baru. Jadi gembalanya yang diatur. Nah itu dosen saya, bukan saya. Sini kan nggak ada. Sini kan baik-baik semua kan. Iya, amin ya. Amin. Aminnya terpaksa kali. Enggak juga ya, iya. Jadi Paulus mau ingetin ke mereka di ayat 1 itu, memang pada dasarnya anak-anak tidak bisa menerima firman yang keras. Walaupun sudah kumisan. Jadi tetap aja sulit untuk bicara dewasa rohani. Ya. Nah, Paulus paham menjadi anak-anak itu biasa. Menjadi kanak-kanak itu biasa. Tetapi apa? Ada batas waktu. Tidak bisa terusan. Paulus paham benar, makanya di ayat 1, ayat 2 dia begitu sabar membimbing jemaat di Korintus. Ya. Jadi
Ada waktunya kanak-kanak, ada waktunya menjadi anak muda, ada waktunya menjadi dewasa. Jadi proses itu harus dilewati. Jangan tetap aja jadi kanak-kanak. Itu yang Paulus mau katakan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Nah, kemudian di ayat 34 Paulus selalu memakai kata duniawi dan rohani, ya. Nah, kata yang paling banyak dipakai di surat Rasul Paulus di Korintus. Dia suka menulis kata duniawi dan rohani. Apa sih artinya? Paulus sampai menulis paling banyak kata-kata itu. Jadi kata-kata duniawi yang dimasukkan oleh Paulus adalah sifat lama yang belum berubah. Sifat lama yang belum berubah. Kita merasa berubah, tapi orang lain melihat belum. Dari mana? Dari kelakuannya setiap hari. Coba renungkan, apa sih sifat jelek saya yang lama? Sampai hari ini, ada nggak masih aku bawa itu? Coba renungkan. Yang gampang aja, yang gampang. Coba renungkan, masih ingat. Coba renungkan. Ada orang yang suka menunda kerjaan. Apakah aku masih suka menunda kerjaan? Coba setelah mungkin 10 tahun kita kenal. Contoh, aku suka telat. Apakah sampai sekarang aku masih suka telat? It's very simple. Gak usah kita terlalu jauh. Hari-hari apa yang kita kerjakan? Apakah kita ada perubahan? Itu maksudnya Paulus, ya. Jadi kata duniawi itu menggambarkan sifat lama yang belum berubah. Nah, kata rohani di sini itu dipakai untuk menggambarkan apa? Sifat ilahi, sifat karakter Tuhan, karakter sorgawi itu bagi anak-anak Tuhan. Ya. Ternyata Paulus menggambarkan ciri sifat duniawi yang menonjol, ya, itu iri hati. Iri hati yang paling menonjol di sini. Karena iri hati itu adalah sumber dari perselisihan. Paulus mau katakan tuh. Jadi iri hati, ya. Dan sumber dari hal-hal yang lain, ya. Nah, kalau bicara iri hati, kemudian perselisihan, kedua hal ini digabung, waduh, yang ada terjadi apa? Perpecahan, ya. Seperti ayat yang kita baca, blok sana, blok sini. Ada bloknya Apolos, ada bloknya Paulus, ada bloknya siapa lagi. Nah, itu yang nggak boleh terjadi dalam kehidupan ini sebenarnya, ya. Nah, sebenarnya sumber daripada iri hati itu apa? Sumber daripada iri hati itu adalah rasa tidak bersyukur dan tidak pernah puas di dalam hidup ini. Itu sumbernya. Kalau kita mengalami iri hati. Sumbernya tidak bersyukur dan tidak pernah puas, ya. Merasa rendah diri, kemudian kita direndahkan. Itu bisa muncul iri hati, ya. Nah, suka membanding-bandingkan. Nah, itu bisa muncul iri hati. Atau tidak bisa lihat orang lain bahagia. Itu sumber daripada iri hati. Begini, kalau sumber iri hati itu dipertahankan, maka tidak ada rasa bahagia di dalam hidup kita. Sudah pasti, pasti, ya, tidak ada bahagia di dalam hidup kita. Itu akan merusak semuanya. Merusak pertemanan, persahabatan, dan merusak lain-lainnya. Di bisnis juga kita jadi rusak semua, ya. Jadi perselisihan itu salah satu sumbernya iri hati. Nah, iri hati itu kita trace ke belakang, tidak bersyukur, dan seterusnya, ya. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi masalah ini? Iri hati yang ada dalam kita, ya. Ternyata rasa bersyukur dan fokus kepada talenta kita dan kasih karunia Tuhan, itu yang akan membuat kita bebas dari iri hati. Rasa bersyukur itu, ya. Paulus katakan janganlah demikian, ya, janganlah demikian. Nah, Rasul Paulus ayat 1 sampai ayat 4 betul-betul dia menjelaskan kepada jemaat di Korintus dengan sabar, Nah, kemudian dia masuk ke level yang lebih tinggi di ayat 5 dan ayat 6. Jadi dikatakan begini, jadi apakah Apolos?
Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Apa sih maksudnya Paulus mau mengajar, membawa jemaat Korintus lebih tinggi? Paulus bilang, sebenarnya udahlah, nggak usah gede-gedein pelayanan kamu, cara kamu melayani nggak usah digede-gedein. Semuanya pelayanan ini sama semua. Tidak ada Superman di dalam pelayanan. Semuanya itu teamwork, ya. Kita semua diberikan tugas masing-masing di dalam pelayanan dan harus dikerjakan dengan maksimal. Paulus katakan, semua dapat tugas tapi harus dikerjakan dengan maksimal. Baru bisa berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita harus percaya anugerah Tuhan pasti diberikan kepada kita pada saat kita mengerjakan tanggung jawab kita. Dan itu harus percaya, ya. Kalau kita tidak percaya berarti kita kerja itu tidak dalam kondisi urapan Tuhan. Bekerja di dalam pelayanan. Di dalam kantor juga sama. Di keluarga juga sama. Di bisnis juga sama. Jadi pekerjaan kita itu dalam suasana urapan Tuhan. Kenapa kita sering kalau di bisnis itu kalau ada untung yang gede, ya, kita suka mau ambil alih semua. Karena apa? Tidak bekerja di bawah urapan Tuhan. Di bawah urapan yang lain. Kita pengen ambil lebih banyak di dalam bisnis. Renungkan aja. Ini kan ada juga bisnismen di sini. Walaupun sudah komitmen di depan, tapi berusaha mengambil lebih. Karena tidak di bawah urapan Tuhan. Tidak percaya anugerah Tuhan itu besar kepada kita, ya. Oleh sebab itu untuk menghindari perselisihan, perpecahan itu, kita harus fokus kepada siapa? Tuhan, bukan kepada orang atau organisasi. Semua berkat itu lewat manusia, lewat orang, ya. Tetapi ingat, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Mungkin teman-teman sudah pernah dengarlah cerita saya mengenai kenapa saya bisa ke Holy Land. Lewat orang yang bisa mereferensi saya untuk berangkat. Tetapi itu pekerjaan Tuhan. Kita harus percaya itu, ya. Nah, karena itu yang paling jelas adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Sehebat apapun kita, nggak ada pertumbuhannya. Karena Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya apa? Kita boleh kerja secapek apapun, kalau Tuhan tutup keran berkatnya, nggak ada itu. Mau siang malam lalu pergi pagi, pulang malam, nggak ada gunanya. Tetapi kalau Tuhan yang sudah buka, kerjanya cuma sebentar, untungnya banyak. Nah itu yang harus kita, bukan berarti kita malas ya. Tolong jangan salah tangkap tuh. Kalau malas, Tuhan tidak akan kasih berkatnya, ya. Jadi ingat, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi artinya apa? Tanpa Tuhan semua itu sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, ingat, apapun yang kita kerjakan sia-sia. Kalau Tuhan tidak ada di situ, tidak campur tangan memberikan pertumbuhannya. Gak ada itu, ya. Termasuk di mana? Di karir, di usaha, di bisnis, di keluarga, di pertandingan, di perlombaan, dimanapun kita berada. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhannya. Paulus mau katakan, lihatlah Tuhan dalam segala hal. Jangan lihat orang. Kalau lihat orang kita capek. Ya, lihat Tuhan. Itu paling penting, ya. Kan kita sering dengar, aduh makan hati. Janganlah, ya. Ngapain kita makan hati? Makan capcay, makan steak baru enak. Itu yang gitu-gituan nggak usah dipikirin, ya kan? Kalau orang buat kita kesel, nggak usah pikirin. Kenapa? Itu namanya makan itu rugi sendiri makan hati, ya. Kita makan di makanan enak aja, oke? Ya, oke. Nah, lihatlah Tuhan yang memberikan berkat. Nah, Paulus menyinggung juga masalah hikmat di sini, sahabat LTVC, masalah hikmat. Padahal hikmat itu ada di mana? Di mana-mana. Amsal katakan hikmat itu ada di jalan-jalan, di lapangan, di tembok-tembok ya berseru, dan di pintu gerbang. Jadi hikmat itu ada di mana-mana, bukan hanya di gereja, bukan hanya dari pendeta,
Tapi di mana-mana Tuhan memberikan hikmat. Oke, kita lanjut. Saya tahu nggak boleh lama-lama. Sekarang kita khotbahnya padat tapi tepat ya. Ayat 79. Ayat 7 coba buka ayat 7. Nah, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, tetapi Allah yang memberi. Ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah. Nah, ini dia. Upahnya yang sesuai. Jadi kerja banyak, upahnya sama. Kerja sedikit, upahnya sama. Artinya yang tadi, kerjakanlah dengan maksimal. Jadi Tuhan itu baik, kerjakanlah dengan maksimal. Kemudian di sini dikatakan Paulus menyamakan apa? Jemaat-jemaat itu seperti taman, seperti kebun. Karena kenapa? Bicara growing, pertumbuhan. Jadi ibaratkan taman ataupun kebun. Jadi hidup ini seperti itu. Apa yang kita udah tanam? Coba tanya diri kita. Apa yang kita udah pernah tanam? Kita nyiram nggak setiap hari? Coba renungkan. Apa yang kita tanam, apa yang kita siram dalam saya mau kasih contoh yang sederhana ya. Kenapa saya ambil ke sini? Dosen saya itu pernah mimpi ngantri pintu masuk ke pintu sorga. Dia dikasih mimpi. Dia bilang di situ ada banyak orang yang saya kenal, orang hebat, orang besar. Pokoknya jabatannya gede, di dunia ini hebat katanya. Dari pejabat sampai hamba Tuhan ada. Ngantri. Ditanya malaikat, dia bilang, apa pekerjaanmu? Semua bawa. Ada yang bawa banyak, tebal begini, ada yang tipis, ada yang setengah, macam-macam lah. Begitu malaikatnya ambil, dibuang ke api, cekrek. Hangus semua, terbakar. Terus disuruh kemana? Masuk ke pintu kiri. Pintu kiri itu ke bawah. Kalau ke bawah udah ngerti lah ya. Ngantri lagi, terus hamba Tuhan. Sama, ke kiri. Dia bilang. Ini mimpi dosen saya. Nenek-nenek, oma, datang dengan bawa begini pekerjaannya. Kasih ke malaikat. Malaikat buang ke api. Gak terbakar loh. Gak terbakar. Artinya apa? Pekerjaannya itu jadi bangunan di sorga. Nah, waktu ngantri itu orang menganggap nenek ini pasti apa sih yang dikerjain? Ternyata tiap hari dia berdoa untuk keluarganya. Untuk anaknya, untuk mantunya, untuk cucu-cucunya, untuk saudaranya. Tiap hari dia doain semua keluarganya. Ternyata itu. Jadi walaupun kita sudah tua, udah nenek-nenek, itu Tuhan sayang. Jadi doa kita itu didengar di sorga. Ya, Mami doa terus ya. Itu Tuhan senang. Itu dosen saya dikasih lihat loh. Seorang tua yang bawa cuman pekerjaannya yang sedikit. Tapi itu isinya doa. Doain anak, mantu, cucu, semua keluarga besarnya dia doain semua. Ya, bunyi lonceng. Ya artinya sudah mau selesai. Nggak boleh lama. Jadi, oke. Nah, maksud Rasul Paulus menulis ini semua kepada jemaat di Korintus adalah apa? Supaya jemaat itu menghasilkan buah roh. Ya intinya itu ya. Dan dia mengingatkan sesama pelayan Tuhan jangan saling mendahului, nggak ada gunanya. Karena apa? Upahnya itu sama. Janganlah saling mendahului. Yang lebih parah apa? Saling jangan. Jadi sama upahnya ya. Jangan saling mendahului, jangan saling menjatuhkan, tetapi bekerja sama supaya Tuhan itu yang paling penting ya. Saya kira saya tidak akan lama-lama lah. Ini udah bunyi tang ting tung lagi kan. Nah. Ya. Dan Paulus mau kita
fokus kepada Tuhan dan memperhatikan pertumbuhan iman kita dan karakter kita. Jadi kalau kita pun banyak ngomong, banyak aksi, tapi hasilnya nggak ada kan percuma ya. Oke. Dan akhirnya Paulus mau katakan kita ini semua sekerja Allah. Jadi kita ini harus teamwork ya. Jadi tidak boleh terpecah belah. Jadi mungkin ada yang lemah, kita harus dukung. Ada yang kuat, mendukung yang lemah. Jadi supaya apa? Kita tercapai tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi garis besar khotbah hari ini mengenai perselisihan adalah pikiran duniawi itu membawa kepada perselisihan, ya. Dan ego manusia itu juga membawa kepada perselisihan. Tetapi pakailah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita dan komitmenlah kepada Tuhan. Tema kita sepanjang tahun ini adalah hikmat dan komitmen. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Ayo saya undang pemusik semua, kita perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus kita nyanyi satu lagu. Rasul Paulus memang luar biasa ya. Dia orang yang sangat sabar ya, seorang hamba Tuhan yang sangat sabar mendidik jemaat-jemaatnya dimanapun berada. Dia tulis surat begitu banyak kepada jemaatnya di Roma, Efesus ya, Filipi dan lainnya. Termasuk di Korintus ini. Dan di Korintus ini termasuk jemaat yang paling bandel. Coba renungkan, apakah aku masuk jemaat Korintus enggak? Di sini enggak ada ya. Di tempat lain enggak ada juga. Oke. Kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan. Karakter kita diubahkan.